wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam channel Belajar Hukum. Insya Allah di video kali ini kita akan mempelajari kembali mengenai hukum perizinan. Nah, pada video kali ini saya sudah menyiapkan beberapa materi yang akan kita pelajari nantinya. Materi-materi tersebut adalah kita akan mempelajari nantinya terkait dengan dasar hukum perizinan, yang mana di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama ada wewenang, substansi, dan juga prosedur. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan ruang lingkup dan juga komponen dari wewenang. Lalu juga kita akan mempelajari mengenai cara memperoleh wewenang dan juga asas-asas kewenangan dalam pemerintahan daerah. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari simak video ini dari awal hingga akhir sehingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua, terutama terkait dengan hukum perizinan. Oke. Baiklah teman-teman semua, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai dasar hukum dari sebuah perizinan. Nah, teman-teman semua sudah mempelajarinya mungkin di video-video sebelumnya, bahwasanya izin ini adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam hal mengatur ataupun mengendalikan perilaku dan juga tingkah laku dari sebuah masyarakat. Nah, karena izin ini adalah sebuah instrumen, maka dia masuknya ke dalam sebuah tindakan pemerintah, dan itu adalah sebuah keputusan tata usaha negara atau KTUN. Yang mana kalau misalkan itu adalah sebuah KTUN, maka dia harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi dalam menerbitkan KTUN itu atau izin tersebut. Ini juga dikenal dengan sebutan keabsahan. Nah, dalam mendapatkan keabsahannya atau legitimasi tersebut, perizinan itu mempunyai 3 hal atau 3 hal yang harus dipunyai oleh sebuah perizinan. Yang pertama ada wewenang, yang kedua ada substansi, dan yang ketiga ada prosedur. Kita akan membahas itu satu persatu. Dari yang pertama, wewenang. Nah, teman-teman semua pasti udah nggak asing ya dengan kata-kata wewenang ataupun kewenangan. Di sini kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup dan juga komponen dari wewenang. Kalau misalkan kita melihat dari sisi ruang lingkupnya, wewenang mempunyai 3 ruang lingkup. Yang pertama ada mengatur, mengontrol, dan juga penegakan hukum atau pemberian sanksi. Sementara itu dalam komponennya, wewenang mempunyai 3 komponen juga. Yang pertama ada pengaruh, yang kedua dasar hukum, dan yang ketiga ada konformitas hukum. Nah, ini kita bahas satu persatu mengenai ruang lingkup dan komponen dari wewenang itu sendiri. Pertama dari mengatur, ruang lingkup pertama dari wewenang. Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur. Sesuai dengan fungsi tersebut, kewenangan pemerintah mengeluarkan izin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lainnya. Lalu di dalam menjalankan fungsi mengatur tersebut juga diperlukan saran pemaksa agar aturan-aturan hukum yang dimiliki pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat. Jadi di dalam komponennya, di dalam ruang lingkupnya, wewenang tersebut adalah dengan tujuan untuk mengatur warga atau masyarakat sehingga bisa dengan tertib dan tidak mengganggu kepentingan warga atau masyarakat lainnya. Yang kedua dari ruang lingkupnya adalah mengontrol. Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur, di mana pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat, baik itu bidang sosial, ekonomi, maupun juga bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melaksanakan aktivitas, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat, tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan
kewenangan mengontrol agar izin dalam pelaksanaan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut. Jadi ruang lingkup kedua tadi setelah mengatur adalah mengontrol. Nah, hal ini digunakan oleh pemerintah agar masyarakat yang telah memperoleh izin atau yang ingin memperoleh izin itu benar-benar dapat teratur, sehingga tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau larangan-larangan yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan atau peraturan-peraturan yang ada ya. Jadi ruang lingkupnya yang kedua adalah untuk mengontrol warga atau masyarakat. Yang ketiga, ruang lingkupnya adalah pemberian sanksi atau penegakan hukum. Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi. Oleh karena itu, tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mungkin tahu bahwasanya selain mengatur dan juga mengontrol, maka pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. Mengapa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi? Karena ketika tidak adanya pemberian sanksi saat warga atau masyarakat melanggar sebuah hal, maka banyak atau kadang banyak masyarakat itu yang tidak mau melaksanakan arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena itu, salah satu ruang lingkup dari kewenangan pemerintah adalah pemberian sanksi atau penegakan hukum bagi warga atau masyarakat yang tidak menjalankan perintah atau bahkan melanggar larangan-larangan yang ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi dalam penerapannya, pemberian sanksi ini harus juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi tidak boleh sewenang-wenang langsung saja memberikan sanksi yang ada, tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau misalkan dia tidak ada di peraturan perundang-undangan, maka ya sewajarnya tidak boleh dikenakan sanksi, karena sanksi itu harus adanya di peraturan perundang-undangan. Kemudian teman-teman semua, kita lanjut ke dalam komponen ya. Tadi ada 3 komponen yang ada di dalam wewenang. Ada komponen pengaruh, komponen dasar hukum, dan juga komponen konformitas hukum. Kita masuk pertama ke dalam komponen pengaruh di dalam wewenang. Komponen wewenang yang pertama adalah pengaruh ya, yang artinya adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum dalam pelaksanaan wewenang untuk menetapkan, digunakan sebagai sarana mempengaruhi masyarakat untuk menjalankan cara-cara yang ditetapkan pemerintah agar mencapai tujuan tertentu berupa pengendalian terhadap aktivitas seseorang. Jadi penggunaan wewenang yang digunakan oleh pemerintah ini juga mempunyai komponen sebagai pengaruh agar warga masyarakat itu benar-benar terpengaruh untuk mengikuti apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ya, karena memang ini untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Yang kedua ada komponen dasar hukum, yang mana bermakna setiap wewenang harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian, setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu dalam figur hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat, seperti contohnya adalah undang-undang dan juga peraturan daerah. Karena izin merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia yang digunakan sebagai sarana pengendalian. Nah, komponen kedua ini berarti kalau misalnya dilihat dari sini, maka setiap perizinan yang ada itu benar-benar harus sudah ada dasar hukumnya dan sudah diatur, entah itu melalui undang-undang ataupun peraturan daerah, karena undang-undang dan peraturan daerah ini merupakan komponen atau peraturan undang-undangan yang sudah mendapat persetujuan wakil rakyat. Kalau di undang-undang kan sudah mendapat persetujuan dari DPR ya, atau Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk Perda sudah diwakili oleh Dewan Perwakilan Daerah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin melakukan sebuah perizinan, maka itu harus ada dasar hukum atau peraturan undang-undang ataupun peraturan daerah yang sudah mengatur terkait dengan izin tersebut. Itu adalah komponen kedua dari kewenangan dalam perizinan, yaitu dasar hukum. Komponen ketiga yaitu adalah komponen konformitas hukum, yang berefleksi adanya standar wewenang, baik standar umum untuk semua jenis wewenang maupun standar khusus bagi jenis wewenang tertentu. Standar ini dimaksudkan agar dalam penetapan izin pemerintah memiliki pedoman dan ukuran,
sehingga pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Nah, untuk komponen yang ketiga ini berarti pemerintah itu dalam memberikan perizinan, maka dia harus sudah ada standar khususnya maupun ada standar umum. Contohnya bagaimana? Ketika dia adanya orang yang mau meminta izin, maka pemerintah sudah ada standar umumnya. Kalau misalkan dia sudah ada peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang lebih khusus terkait dengan perizinan tersebut, maka pemerintah harus menggunakan peraturan yang lebih khusus dulu. Ya, jadi kan ada asas hukumnya juga ya, spesialis, derogat, lagi generali ya. Peraturan yang khusus itu bakalan mengesampingkan peraturan yang umum. Maka sama seperti itu juga dalam perizinan ini, ketika ada standar khususnya yang benar-benar dituangkan di dalam peraturan daerah ataupun undang-undang, maka peraturan standar umumnya itu akan tidak terpakai lagi. Tetapi kalau misalkan tidak ada standar khususnya, maka pemerintah sudah mempunyai standar umum dalam penerapan perizinan tersebut. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara memperoleh wewenang dan juga asas-asas yang dipakai dalam kewenangan di dalam pemerintahan daerah. Pertama, kita akan mempelajari mengenai cara memperoleh wewenang. Yang ini mungkin teman-teman sudah pelajari juga. Ada 3 cara untuk memperoleh wewenang. Yang pertama ada atribusi, yang kedua ada delegasi, dan yang ketiga adalah mandat. Kita akan membahas itu satu persatu. Pertama adalah atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Jadi dia atribusi ini secara langsung ya dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahannya. Lalu ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Nah, kalau ini tidak melalui undang-undang tetapi dari organ pemerintahan yang ada kepada organ pemerintahan yang lainnya. Lalu juga yang ketiga ada namanya mandat, yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan organ pemerintahan lainnya menjalankan kewenangannya atas namanya. Nah, itu tadi terkait dengan atribusi, delegasi, dan juga mandat. Jadi kalau misalkan yang langsung dapat dari kewenangannya dapat dari undang-undang dinamakan atribusi. Tapi kalau yang kewenangannya didapatkan dari organ pemerintahan lainnya tidak melalui undang-undang, maka dia adalah delegasi dan juga mandat. Kalau misalkan delegasi, maka dia bertindak penuh atas organ tersebut. Tapi kalau misalnya mandat, maka dia hanya menjalankan kewenangan atas nama organ pemberi mandatnya saja. Nah, selanjutnya, izin merupakan bentuk kewenangan yang berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi atau pejabat ya. Seperti sudah kita bahas di kemarin-kemarin, memang izinnya adalah sebuah keputusan tata usaha negara. Menurut Hajon yang menyatakan bahwa kewenangan membuat keputusan atau izin hanya dapat diperoleh dengan 2 cara saja, itu dengan atribusi dan juga delegasi. Berarti kalau misalnya dilihat di sini, ketika ada mandat itu tidak bisa untuk memberikan izin. Tapi yang bisa hanyalah organ yang mendapatkan atribusi dan juga delegasi, karena memang sudah benar-benar mendapatkan hak penuh dalam pemberian kewenangannya. Lalu apabila berbicara tentang kewenangan, tentunya kita juga tidak dapat melupakan kewenangan pemerintah di daerah dalam menetapkan izin. Hal ini tidak lepas dari adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana ada izin yang ditandatangani oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jadi ada izin juga yang ditangani oleh pemerintah kabupaten dan kota ya. Kewenangan pemerintahan kabupaten atau kota diatur dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Ya, kalau misalkan teman-teman baca, nanti mungkin bisa dibuka juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Memang ada beberapa kewenangan seperti contohnya pertahanan, terus juga pengaturan
beberapa hal yang dianggap seperti kayak agama dan lain-lain tuh diatur oleh urusan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah daerah atau pemerintah daerah ini tidak bisa mencampurinya. Jadi ada peraturan yang memang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat saja, meskipun pelaksanaannya nanti yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Kemudian teman-teman semua, kita akan membahas selanjutnya mengenai asas-asas wewenang dari pemerintah daerah. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pelajari juga di dalam materi terkait dengan otonomi daerah ataupun juga pemerintah daerah ataupun peraturan daerah ya. Di sini ada 3 asas. Yang pertama ada asas desentralisasi, yang kedua ada asas dekonsentrasi, dan yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Pertama, asas desentralisasi, yaitu adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman semua mengenai 3 asas tersebut. Jadi kalau misalkan asas desentralisasi itu berarti memang ada penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah otonom langsung, yang mana nanti daerah otonom tersebut yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang tersebut, dia bisa mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerahnya tersebut. Lalu kalau untuk asas dekonsentrasi, ini biasanya adalah pelimpahan wewenang dari organ pemerintah yang ada di pusat kepada organ pemerintah yang ada di daerah. Jadi dia hitungannya adalah vertikal. Contoh misalkan yang paling gampang mungkin ada Kementerian Hukum dan HAM, itu mempunyai banyak sekali kantor-kantor cabang ya di daerah-daerah. Nah, ini termasuk ke dalam pelimpahan wewenang secara vertikal. Terus yang ketiga ada asas tugas pembantuan. Nah, ini kalau tugas pembantuan ini adalah tugas-tugas yang awalnya dimiliki oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, itu terus kemudian dibantukan oleh para pemerintah yang ada di tingkat di bawahnya seperti kabupaten atau kota, dan juga kepada desa untuk melaksanakan tugas yang awalnya adalah milik pemerintah daerah tersebut tetapi tidak bisa untuk dilakukan secara langsung, maka ada tugas pembantuannya. Nah, lalu teman-teman semua, dari ketiga asas tersebut, yaitu tadi desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan, maka izin dibedakan atas 3 hal juga. Yang pertama, izin atas dasar kewenangan otonomi atau desentralisasi. Yang kedua, izin atas dasar pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada gubernur dan atau instansi vertikal atau asas dekonsentrasi. Dan yang ketiga, ada izin sebagai pelaksanaan tugas pembantuan. Nah, itu semua yang tadi adalah yang terkait dengan asas-asas kewenangan perizinan di dalam pemerintahan daerah. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi. Nah, pengertian substansi ini, kalau misalnya secara mudahnya atau secara gampangnya, substansi itu adalah isi atau materi dari suatu perizinan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin memintakan izin, pasti kan ada isinya ya, ada apa yang pengen teman-teman mintakan untuk diberikan izin. Nah, itu adalah kata-kata lain dari substansi. Terus teman-teman semua, substansi ini sangat berkaitan erat dengan pemberian keputusan dalam penerbitan izin. Kalau misalkan substansi itu tidak berlarangan ya, atau tidak berseberangan atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada dan juga terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka kemungkinan besar izin yang teman-teman ajukan akan bisa diterima. Tetapi kalau misalkan substansinya sudah bertolak belakang
dengan peraturan undang-undangan ataupun asal-asal umum pemerintahan yang baik, maka bisa dipastikan izin yang teman-teman mintakan itu akan ditolak. Nah, itu adalah mengenai substansi atau izin atau isi dari izin tersebut ya. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang prosedur ya, itu secara gampangnya prosedur ini adalah tahapan-tahapan atau step by step ya, tahapan-tahapan dari sebuah perizinan. Nah, di sini prosedur itu menjadi sebuah dasar hukum dari perizinan yang sangat penting sekali ya, karena biasanya kalau misalkan sudah sesuai wewenangnya siapa yang memberikan, lalu juga sudah sesuai dengan materinya, tetapi prosedurnya tidak sesuai, maka itu bisa dipastikan juga permohonan perizinan teman-teman pasti akan ditolak. Jadi prosedur ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya di dalam penerapannya, prosedur penerapan izin itu meliputi 4 hal, yaitu ada permohonan, acara persiapan, lalu pemberian keputusan, dan juga susunan keputusan. Tapi biasanya ada juga beberapa izin yang asal-asal umumnya dari prosedur tersebut itu ada yang bertambah. Ya, itu misalkan terkait dengan lingkungan, maka dia itu harus sesuai dengan AMDAL-nya. Nah, itu kan juga ada ya. Tapi untuk yang asal-asal umumnya terkait prosedur itu hanya 4 tadi. Permohonan, acara persiapan dan praserta, pemberian keputusan, juga susunan keputusan. Kita akan bahas itu satu persatu. Pertama, mengenai permohonan, itu merupakan langkah awal dalam perizinan, dan permohonan adalah permintaan yang berkepentingan akan suatu keputusan, sehingga setiap penetapan izin harus didasarkan pada permohonan dari pihak yang berkepentingan atas dikeluarkannya keputusan. Jadi permohonan ini adalah yang dimintakan oleh si pihak yang bersangkutan agar diberikan izin. Nah, ini adalah yang dimintakan oleh pihak yang bersangkutan ya, atau warga atau masyarakat yang ingin memintakan izin. Yang kedua ada cara persiapan dan peran serta masyarakat. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya kedudukan izin ya, lagi-lagi sebagai keputusan tata usaha negara atau KTON, yang artinya adalah bersifat sebagai keputusan yang bebas. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam penetapannya izin tidak hanya didasarkan pada norma hukum administrasi yang tertulis, yaitu peraturan undang-undangan, tetapi juga didasarkan pada norma sehukum yang tidak tertulis, yaitu seperti contohnya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Salah satu asasnya adalah asas kecermatan atau ketelitian, yang mana sebagai salah satu asas dalam AUPB, maka asas kecermatan mempunyai kedudukan yang penting dalam penetapan izin. Acara persiapan ditujukan kepada tiap-tiap permohonan izin. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah sebagai instansi pemberi keputusan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan instansi lain yang terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan terhadap permohonan izin. Atas dasar adanya masukan-masukan tersebut, pemerintah dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan izin agar izin tersebut tidak menimbulkan hal-hal yang buruk dan merugikan siapapun. Kemudian peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain seperti musyawarah, dengan pendapat, maupun memberikan masukan secara tertulis kepada instansi yang menetapkan izin atau cara-cara lain yang telah ditentukan. Jadi teman-teman semua, karena bentuk izin adalah sebuah keputusan tata usaha negara, maka dia selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, hukum tertulis, dia juga harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana di dalam asas-asas umum tersebut salah satunya adalah harus ada peran serta masyarakat. Maka masyarakat di sini, warga sekitar itu bisa mempunyai hak untuk bersuara, apalagi terkait dengan perizinan-perizinan yang bakal dilakukan di dalam wilayahnya. Apakah perizinan tersebut itu mengganggu warga atau masyarakatnya, atau mungkin mencemari lingkungannya, atau mungkin hal-hal lain. Maka peran serta masyarakat ini sangat penting sekali dalam pemerintah daerah memberikan izin, apakah diizinkan ataupun ditolak. Nah, seperti itu.
Kemudian lanjut ke tiga, yaitu pemberian keputusan. Di sini ada tiga. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, penolakan izin. Dan yang ketiga, pemberian izin. Yang pertama terkait dengan permohonan tidak dapat diterima. Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan. Ini salah satu hal yang bisa menjadi alasan permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, permohonan diajukan bukan kepada instansi yang berwenang. Ya, jadi saya rasa itu udah jelas ya. Untuk permohonan tidak dapat diterima ada tiga hal alasan kenapa tidak dapat diterima. Kemudian penolakan izin. Ini terjadi apabila ada keberatan-keberatan mengenai isi terhadap pemberian izin. Dalam hal ini, asas-asas yang menjadi dasar penolakan terhadap suatu izin harus dicantumkan dalam keputusan penolakan. Nah, kalau misalkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pemberian izin, maka itu bisa ditolak izinnya. Tetapi kalau misalkan ditolak, maka asas-asas yang menjadi dasar kenapa itu dia ditolak, itu harus dicantumkan di dalam penolakan tersebut. Kemudian ada pemberian izin, yaitu merupakan keputusan yang mengabulkan permohonan izin. Pemberian izin harus didasarkan pertimbangan yang baik oleh pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dan juga asas umum pemerintahan yang baik. Hal terpenting dalam prosedur penerbitan izin adalah pengumuman yang dapat diketahui baik oleh pihak yang berkepentingan maupun masyarakat. Baik keputusan itu berupa penolakan maupun pemberian izin. Pengumuman ini memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan maupun masyarakat untuk melakukan upaya perlindungan hukum. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perizinan-perizinan yang bisa mengganggu masyarakat atau mempengaruhi lingkungan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Ya, ini seperti perizinan-perizinan yang ada di hukum lingkungan ya. Kemudian yang terakhir yaitu adanya susunan keputusan perizinan. Bagian terpenting dari keputusan perizinan adalah diktum. Ya, ini nanti ada diktum, uraian isi mufakat yang diberikan dengan izin dan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan atau syarat-syarat yang dikaitkan pada izin. Di samping itu juga keputusan sering pula memuat pemberi alasan di mana ketentuan undang-undang yang diterapkan, penetapan fakta oleh organ pemerintahan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh organ-organ yang sudah dicantumkan. Nah, untuk susunan keputusan perizinan ini maksudnya adalah struktur atau nanti apa saja isi dari sebuah perizinan tersebut. Itu adalah yang dimaksud dengan susunan keputusan perizinan. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan bersama, saksikan bersama mengenai materi-materi terkait dengan dasar hukum dari sebuah perizinan. Yang mana saya review secara ulang ya. Dasar hukum perizinan itu ada tiga. Yang pertama adalah wewenang atau kewenangan dari orang yang memberikan perizinan. Yang kedua ada substansi atau materi ataupun isi dari sebuah perizinan tersebut. Dan yang ketiga ada prosedur yang harus dilakukan dalam menerbitkan sebuah perizinan, karena memang perizinan adalah sebuah ketetapan tata usaha negara. Demikian untuk materi pada video kali ini, semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi keilmuan baru buat teman-teman semua yang menonton dari awal sampai akhir. Saya pribadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata maupun salah penjelasan, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.